عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمنون باليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puja dan puji hanya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi, yang memberikan kita kenikmatan sehat, keimanan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di rumah Allah dalam rangka ibtigha'a li mardatillah, mengharapkan ridha Allah dengan membaguskan ibadah. Dan banyaklah bersyukur, dengan bersyukur dekat dengan rahmat cinta Allah dan ditambah kenikmatan-kenikmatan Allah. Tapi ingat, kekufuran akan mendatangkan azab Allah yang bikin kehidupan kita semakin sengsara dan semakin sulit. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan Allah kepada Nabi Allah Muhammad beserta keluarga dan para sahabat, para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan Jumat kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang perlu kita renungkan tentang diamnya seorang mukmin menurut sahabat Nabi Abu Darda. Kalau kita lihat sekarang ini di dunia, banyak orang yang pandai berbicara, apalagi lisannya diikuti dengan kepandaian jari jemarinya, searching di dunia medsos. Seperti lisannya tidak beraturan. Mereka sekedar nulis, sekedar komentar, tidak mengartikan, tidak memikirkan dampak apa yang terjadi sesudah dia melemparkan komentarnya, kata-katanya. Wajah yang kotor bisa dibersihkan dan tidak menyakitkan orang. Tapi hati
dan mulut yang kotor sangat menyakitkan hati orang. Inilah yang perlu dicermati. Dalam kitab Makharimul Akhlak, Abu Darda mengatakan, ta'lamuna somta, belajarlah untuk diam. Ilmu nono ing dalem menengmu itu, kita disuruh belajar mengelmoni yang namanya diam. Pada hakikatnya manusia dilahirkan Allah la ta'lamuna syai'a, enggak ngerti apa-apa, diam. Baru Allah memberikan panca inderanya berfungsi. Kama ta'lamuna kalama, seperti engkau belajar di dalam berkata-kata. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apa hikmah dari kata-kata Abu Darda ini? Dalam pepatah Arab, diamnya orang beriman itu adalah emas. Perkataan orang yang beriman itu ada berlian. Itu betul. Karena apa? Diamnya orang yang beriman, diamnya penuh dengan kemuliaan, penuh dengan ilmu. Tidak hanya sekedar belajar ngomong. Ini. Seorang ulama besar, Imam Ibnu Hanbal, ketika ingin mengeluarkan fatwa kepada muridnya, 3 hari tidak keluar. Di dalam 3 hari dia mendawamkan wudunya, mendawamkan bacaan Qur'annya, mendawamkan tahajudnya, istikharahnya apa? Hanya meminta keridhaan Allah. Jangan sampai kata-kata fatwanya yang dikeluarkan nanti membawa kemudorotan. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini mensos itu rame tentang apa? Larangan paskibraka melepas jilbabnya. Sampai Yai Kholis Nafis, Ketua MUI, nak pulang saja daripada engkau tidak merdeka di hadapan Allah. Betul. Karena kemerdekaan bangsa ini dibangun cucuran keringat dan darah para ulama, orang-orang yang paham agama, baik itu dari kalangan NU, Muhammadiyah, Al-Risat, semua, dan dinaungkan dalam UUD 45 bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan Pancasila merupakan rumusan dari pengamalan-pengamalan Al-Qur'an. Begitu enaknya dia ngomong, begitu enaknya dia berbicara. Maka diamnya orang yang beriman, satu, ada muhasabah, melihat dirinya, kemampuannya. Aku ngomong ini benar apa tidak? Berdasarkan apa aku ngomong ini? Keilmuanku, aku paham nggak tentang ini? Dia nggak paham sejarah ngomong itu. Musuh Pancasila adalah agama. Berarti orang itu tidak paham sejarah. Di balik sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia itu apa? Ada peran besar para ulama dan umat Islam. Maka itu, dalam diamnya orang beriman muhasabah, mengukur kemampuan diri, mengukur keilmuannya, sehingga ketika dia ngomong, kalau dia nggak paham tentang ilmunya itu, dia nggak ngomong.
takut salah ucap. Makanya sekarang banyak amnu, orang yang sekedar ucap-ucap, omong doang, kenyataannya tidak ada apa-apanya. Maka betul kata Nabi, di akhir zaman itu banyak roibidoh, orang yang bicara soal agama, soal kenegaraan tapi gak ngerti apa-apa. Ini yang bahaya, membuat umat, membuat masyarakat resah. Ini. Maka di dalam diamnya orang yang beriman ada tabayun, cross check, menelaah. Ini. Sehingga apapun yang diucapkan itu akan membawa kemanfaatan. Apapun yang diucapkan tidak akan menjadi fitnah. Apapun ucapannya senantiasa menyejukkan hati di sekelilingnya. Ini. Maka betul Allah mewanti-wanti kepada kita semua. Dalam surah Al-Balad ayat 9 sampai 10 Allah mewanti-wanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walisanan wa syafatain. Allah bersumpah demi lisan dan kedua mulutmu, hai manusia. Wa hadainahun najdain. Aku berikan petunjuk hidayah kepada keduanya, antara lisan dan mulut ini. Kebaikan dan keburukan mau kau bawa kemana itu? Dan kita harus memahami nanti pada yaumil qiyamah mulut kita dikunci. Gak bisa ngomong, tangannya akan berbicara, kakinya akan memberikan persaksian, anggota badan yang lain akan memberikan persaksian. Ini. Maka diamnya orang yang beriman adalah emas. Ada pengikroan, menelaah, membaca siapa lawan bicara kita. Bagaimana kualitas keilmuannya, tingkat sosialnya kayak apa, antara ngomong sama petani, ngomong sama anak sekolah, ngomong sama orang berpendidikan, harus tahu kita tatanannya. Jangan digebiau ya. Bicaranya intelek kepada orang-orang petani wong desa, ya nggak nyambung. Makanya harus bertabayun. Di dalam diamnya orang yang beriman ada bil hikmah dan kebijaksanaan. Ada contoh, hanya tidak sekedar ngomong. Ini antara lisan dan perbuatan harus sinkron. Jangan jadi orang munafik. Orang mengatakan aku adalah orang-orang yang sangat dengan cinta Rasulullah, orang yang paling sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Tapi kenyataannya dalam pola kehidupannya nggak cocok sama tetangga, akhlaknya jelek, kadang-kadang mulutnya tidak sinkron dengan perilakunya sehari-hari. Makanya dalam diamnya ada bil hikmah, contoh. Maka Rasulullah adalah uswah, contoh yang terbaik. Antara lisan dan perbuatannya sinkron. Di dalam diamnya ada bil hikmah dan kebijaksanaan. Tidak hanya kita ingin didengar orang saja. Pada saatnya kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Orang ngomong kita dengarkan, kita pahami. Agar apa? Orang yang ngomong kepada kita merasa dihargai, dimenungsano istilahnya. Banyak sekarang orang yang hanya ingin didengar saja kalau ngomong, tapi orang lain ngomong gak mau didengarkan. Itu yang salah.
Seorang pemimpin yang baik mau mendengarkan aspirasi rakyatnya. Bagaimana seorang Umar bin Khattab ingin tahu penderitaan warganya. Dia nyamar menjadi orang biasa untuk mendapatkan keluhan wargaku kaya apa. Itulah pemimpin yang baik. Ada bil hikmah dan mau mendengarkan apa-apa yang ada di sekelilingnya. Makanya kita sebagai orang yang beriman, kadang-kadang kita perlulah sodako kuping kita, telinga kita sodakokan, kita dengarkan orang yang curhat kepada kita, kita dengarkan orang yang memberikan masukan kepada kita. Jangan diputus di tengah jalan, mereka akan kecewa. Inilah etika dalam dunia diplomasi, dalam dunia bernegosiasi. Kita menjadi orang-orang yang menjadi pendengar yang terbaik, agar kita bisa memetakan kemampuan, kualitas ilmunya orang lawan kita dalam berbicara itu. Dan di dalam diamnya orang beriman itu ada tafakkur, ada pemikiran bahwa apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita telurkan dalam lisan-lisan kita itu harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Tidak hanya kita hanya sekedar melontarkan kata-kata, ucapan, kemudian kita bebas, tidak ada beban. Tidak. Namanya orang beriman, ketika ngomong, ketika mengeluarkan sesuatu harus difikirkan. Apapun yang ada pada diri kita itu di dalam pengawasannya Allah. Raqibun atid, selalu mencatat apa yang kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga kita memiliki beban amanah, beban tanggung jawab, sehingga yang keluar dari lisan-lisan orang yang beriman adalah kebaikan-kebaikan. Sebagaimana diingatkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, wa qulu qaulan syadida, ucapkanlah perkataan-perkataan syadida yang benar. Artinya apa? Kata-kata yang sesuai dengan kebaikan menurut Allah dan Rasulullah, dan di dalamnya mengandung nilai-nilai wasilah untuk mendekatkan Allah dalam diri kita. Ini jadi ngomongnya nggak ngawur. Setiap mengambil sesuatu dipikir dulu, diam dulu, mikir dhisik. Ini. Maka diamnya itu emas. Diamnya orang beriman bukan diamnya orang yang bodoh. Tapi diamnya orang beriman adalah mengikra kemampuan diri, kemampuan lawan bicara, mengikrok kemanfaatan. Apabila aku mengeluarkan kata-kata ini, manfaati opo itu, dan harus menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Karena tajamnya kata-kata ini sangat lebih tajam daripada tajamnya pedang. Orang dilukai dengan pedang 1 minggu 1 bulan bisa sembuh. Tapi kalau dilukai dengan kata-kata, mungkin seumur hidup tidak akan sembuh. Makanya orang yang sangat dicintai Allah dan sangat dirindukan surganya Allah adalah
orang-orang yang hafizul lisan, menjaga lisannya. Ini jangan sampai setiap ucapan, setiap kata-kata yang disampaikan akan menjadi bencana di kemudian hari. Maka dalam hadis dalam kitab Sunnah Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, la zala lisanaka, buatlah lisanmu raddam min zikrillah, bahasa dengan zikir kepada Allah. Artinya apa? Buatlah mulut-mulut kita, lisan-lisan kita itu mengeluarkan kata-kata kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah. Ketika mengajak lawan bicara ngomong kebaikan, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Kata-katanya berunsur motivator, memberikan penyemangat. Kata-katanya memberikan solusi apabila mereka meminta jalan keluar. Bukan provokator, bukan fitnah, dan bukan pengadu domba. Inilah karena semua yang ada pada diri kita nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang beriman, ma'asyiral muslimin, kalau toh dia dimintai berpendapat, maka dia berpendapat. Apabila dia tidak diminta, dia diam, memperhatikan, mengamati. Faltandur nafsum ma qaddamat ligot. Apapun yang nanti dia ucapkan haruslah memiliki efek pada kehidupan akhirat nanti. Jadi kata-katanya akan penuh dengan nilai-nilai ibadah. Bukan kata-kata yang penuh dengan nilai-nilai bualan. Kata-katanya bukan nilai-nilai pencitraan. Kata-katanya hanya sekedar menyenangkan pimpinan. Tapi kata-katanya harus memiliki bekas nilai kebaikan dan kebagusan di mata Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulallahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada khutbah yang terakhir ini saya hanya menggarisbawahi, jagalah lisanmu, karena lisanmu adalah senjatamu. Perbagus lisanmu dengan kata-kata kebaikan yang pada akhirnya menjadi wasilah dekatnya dirimu kepada Allah. Dan bahasalah dan bahsullah dan hiasilah kata-katamu dengan zikir, sehingga mendatangkan kecintaan dirimu kepada Allah. Dan perbanyak doa-doa kepada Allah agar Allah memberikan perlindungan kepada dirimu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى وحسن الخاتمة اللهم تم لنا بالإيمان اللهم تم لنا بالإسلام اللهم تم لنا بحسن الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربي عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة